Ya, hari ini tanggal 21 September 2021, hari Selasa. Situasinya bagaimana nih, Dok? Udah jauh berkurang kok, udah oke. Gitu ya? Kan Indonesia pernah sampai satu hari mencetak 40.000 kasus ya, kalau nggak salah yang positifnya gitu. Kalau nggak salah per kemarin, ya gue lupa ya, per beberapa hari terakhir cuma tinggal 1.000 tuh satu hari. Oke, jadi kalau mau masuk rumah sakit udah boleh ya? Boleh banget, UGD sih udah lengang, udah sepi, udah kosong gitu kan. Dan beberapa pasien gue juga yang berobat bilang saya sudah cek antigen dan negatif gitu. Jadi memang sakitnya bukan karena COVID gitu, tapi mereka concern mereka antigen dulu, tapi bukan COVID gitu loh. Meskipun di beberapa pasien online gue ada yang COVID positif ada, tapi kecil sedikit banget. Dari 50 pasien paling cuma 1 atau 2, nggak banyak. Banyak kan penyintas ya, habis positif, terus udah negatif, terus mau vaksin gimana, terus masih terasa ini, gitu. Tapi secara umum kasus COVID-nya sendiri, baik yang kasus baru ataupun penyintas, itu udah jauh sedikit, udah jauh banget berkurangnya, jauh banget deh. Hampir dibilang 90% lebih ya turunnya. Gitu. Kalau di pabrik gue sih udah hampir 1 bulan nih kita nggak pernah ada yang antigen positif. 2 bulan lalu kan satu hari bisa 12 orang yang positif, ada yang lagi isoman di rumah sekitar 20 orang gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, plus waktu kita zooman terakhir kan gue sempat kasih tahu mereka suruh pakai face shield ya semua gitu kan. Nah semenjak itu ya kasusnya ngedrop banget sampai 1 bulan terakhir ini kalau nggak salah kata anak-anak gue di Poli, di swab itu nggak pernah ada yang positif. Dan aturan swabnya masih yang kayak kemarin ya? Masih random jadinya, terutama supir-supir yang dari luar, terus kalau karyawan habis dari luar, dan karyawan yang di dalam pun karyawan produksi random. Ya. Gitu, jadi ada jadwalnya sendiri gitu loh. Dan menurut lo, Tok, kira-kira ini karena virusnya sudah makin contained atau daya tahan orangnya yang... Karena PPKM. Kalau menurut gua karena PPKM. Containment virusnya dong ya? Betul. Jadi ya karena diterapkan PPKM, jadi kan orang nggak kemana-mana nih, ya nggak? Jadi resiko penularannya lebih kecil. Otomatis virus orang-orang yang sudah sakit sembuh dan dia tidak menularkan, itu yang penting kan? Iya. Gitu. Oke. Dok, sebelum kita ke topik utama yaitu pengalaman kena COVID, kita sambut dulu Dr. Priscilia nih. Prisil? Aduh berantakan gue. Halo dok. Ya silakan perkenalkan diri dulu, dan dokter Tito tadi tanya udah praktek. Aku Priscilia, ya. Dokter gigi? Yes. Sudah berapa lama? Berapa lama ya? Apa ya yang mau di-sharingkan Bapak moderator? By the way, ini di mana? Saya masih Dr. di Puskesmas. Di Puskesmas, oke baik. Kita mendengar pengalamannya kena COVID bagaimana dok? Itu sebelum atau setelah vaksin? Setelah vaksin kedua. Oh, jadi nggak berat ya? Gimana sih rasanya? Rasanya? Dan kenanya diperkirakan di mana gitu dok? Mungkin. Kronologisnya ya? Ya. Ini kronologisnya, saya kan satu rumah kena. Oke. Yang pertama kedetek itu suamiku dan papaku. Nah, itu yang memang pas tinggi-tingginya sebelum PPKM. Bulan Juli? Waktu itu PCR negatif suamiku itu tanggal 20 berapa ya? 25 kalau nggak salah, 26. Nah, kemudian dia positif, akibatnya kan saya kontak erat kan. Akhirnya kami semua di swab. Aku negatif. Oke. Nah, negatif. Kemudian papaku udah ada gejala, kemudian di swab positif. Nah, papaku umurnya 73 ya. Tapi sudah 2 kali vaksin juga ya? Udah beres semua. Nah, 3 hari kemudian anakku yang kedua di PCR positif. Kemudian mamaku di PCR positif. Mamaku nggak, cuman dia nggak mau di PCR karena nggak mau dicolok. Akhirnya, tapi tanda-tanda gejalanya ya samalah seperti orang
COVID ya, tanda-tanda gejala klinisnya. Bagaimana dok? Kemudian, Bagaimana? Gak semua orang tahu. Saya juga belum pernah kena, jadi ya nggak tahu. Oh, intinya sih kayak flu. Jadi gini, waktu itu pagi saya kerja di puskesmas ya. Jadi waktu itu seminggu saya warawiri ngurus sempat ke rumah sakit rumah sakit RSUD karena kami kebagian puskesmasnya kebagian disuruh sama Pak Wali Kota, wakil Wali Kota untuk dijadiin shelter karena semua sudah sangat penuh. Jadi di saat saya sudah warawiri itu ternyata kayaknya saya udah positif. Saya nggak tahu juga nih, nggak tahu juga karena saya waktu itu suami saya udah waktu suami saya positif, saturasinya turun, saya susah banget kan mencari rumah sakit. Akhirnya dapat rumah sakit, akhirnya suami saya masuk duluan ke rumah sakit Marzuki Mahdi. Kalau papa saya tidak mau ke rumah sakit dengan alasan saya lebih happy kalau di rumah, kenyamanan ya, kenyamanan. Akhirnya ya mama, papa, anak saya yang perempuan isoman di rumah. Dengan saya juga masih ya warawiri, saya masih kerja karena saya berpikir saya itu masih negatif. Nah, ketika semua tumbang, agak putus-putus, Dokter Prisil. Seperti biasa, saya ada teman ke rumah sakit. Ya, waktu itu setelah pulang dari rumah sakit, saya udah nggak enak, udah flu. Ini flu biasa terus udah greges gitu. Nah, begitu malamnya, greges apa sih? Iya, oke. Saya bisa dimengerti. Apa sih hilang orang? Nah, ya gejala flu biasa lah ya, seperti biasa yang sudah kena flu. Kemudian saya udah ada tanda-tanda nih, wah. Tapi lebih ke pegal-pegal sepertinya ya dibanding masalah napas. Ya, pokoknya kayak kena air tuh kedinginan, ya flu lah ya. Nah, terus aku akhirnya bilang nih nggak bener nih, udah sampai sore malam, aku udah mulai engap, hitung respirasi rate udah mulai gini-gini, terus aku Dokter Kris, kalau begitu bagaimana dengan pengalaman Anda nih? Gue sebetulnya kenanya dari orang-orang di tempat kerja. So far kan gue kalau praktek memang udah pakai APD, pakai masker, pakai face shield gitu kan. Nah, terus tapi belum vaksin di meja praktek. Iya. Belum vaksin. Waktu itu gue kenanya tanggal 21 Januari. 20 sekitar 23 atau 24 Januari. Kalau nggak salah. Jadi tanggal 15 Januari kan vaksin pertama tuh, ya nggak? Baru Indonesia baru vaksin kan, RI1. Lantas tanggal 17 atau 18-nya itu di tempat kerja gue, orang-orang itu di swab antigen. Nah, jadi ini swab antigen kan pertama kali ada sekitar bulan November pertengahan ya, kalau nggak salah. Tadinya kan rapid antibody tadinya kan. Nah, terus sekarang rapid antigen lebih akurat kan katanya. Nah, terus bulan Desember itu orang-orang di swab antigen semua. Negatif. Wah, tahu sendiri kan, orang sini kalau udah negatif udah jumawa, udah berasa kuat gitu kan. Oh, negatif, udah. Nah, Januari tanggal 18-19 gue lupa, pokoknya setelah ada vaksin, ini ada salah satu dari orang, jadi orang itu kan staff-staffnya ya ada gitu kan, dan mereka kerja di satu ruangan ber-AC. Ya. Ada salah satu di antara mereka yang sakit flu. Nah,
Terus diperiksa ternyata positif antigennya. Begitu positif, yang lain dicek dong. Ya. Yang lain dicek, ada 5 dong yang positif. Oke. 5 dari berapa orang? 5 dari, tunggu berapa? 5 dari 8. Oke. Mayoritas ya. 1, 2, 1. Baik. Nah, sekarang gue memang prakteknya kan di ruang terpisah dari mereka. Ya. Ya enggak? Ya. But I breathe the same air kan sama mereka. Kasar kata kalau gue pulang praktek, gue lewatin ruangan mereka kan. 1. Yang kedua, gue itu waktu itu masih terima uang praktek dari. Jadi kalau setiap kali praktek kan pasiennya bayar di ya enggak, di depan. Ya. Nah, setiap kali pulang kan gue masih terima uang cash dari. Ini ada yang kena. Iya. Ya otomatis gue kenanya dari duit juga gitu loh. Iya. Nah, sekarang gue nggak mau. Sekarang gue suruh mereka transfer. Udah banyak mereka transfer ke gue. Begitu mereka di swab antigen itu positif 5 orang. Nah, sorenya itu begitu mereka positif langsung tutup, Ger. I see. Tutup 3 hari. Ya. Gitu kan. Nah, setelah 3 hari yang berlima ini kan mereka ada yang isolasi, ada yang dirawat. Oh, ada yang sampai dirawat. Oke. Ada 3 orang dirawat. 3 orang dirawat. Udah gitu sorenya gue swab antigen di tempat lain. Oke. Gue negatif. Waktu itu gue negatif. Nah, tapi 3-4 hari kemudian gue merasa kayak prisil gitu loh, nggak enak badan, flu-like syndrome ya, kayak gitu, nggak enak demam ya gitu. Gue swab antigen lagi di sini, di tempat gue praktek sekarang nih, gitu loh. Dan positif. Oh. Jadi begitu gue di sini positif, langsung gue PCR. Iya, yang paling PCR akurat ya. langsung di rumah sakit di Bogor Senior Hospital, langsung gue PCR. Gue pulang kan, sampai rumah kebetulan rumah gue kan 2 lantai, di atas ada kamar kan, gue langsung isolasi. Oke. Nah itu hasil PCR kan 24 jam waktu itu. Ya. Jadi besok paginya jam 10 hasilnya keluar PCR, gue positif. Gue langsung, dan malamnya itu berasanya bukan sesek ya sebetulnya, tapi gue nafasnya ya plus stres juga ya pasti. Nafasnya tuh agak tekor deh, Ger. Jadinya lu nafas berapa kali harus tarik nafas panjang. Jadi bukan sesek dalam arti ya, gue pikir udahlah gue paginya langsung gue ke rumah sakit, gue rawat. Gitu. Berapa lama dok? Masuk Rabu, pulang Senin. Senin begitu gue di PCR negatif. Kok bisa ya? Tapi dok sebentar. Obatnya, Ger. Obatnya. Titik lemahnya, weak point-nya di pertahanan di tempat dokter praktek itu kira-kira apanya dok ya? Soalnya kalau di soal AC ya itu cuman membantu ya, tapi gimana ya, mereka nggak pakai masker pada makan bareng di situ mungkin atau bagaimana? Waktu itu gue cerita nih. Jadi waktu mereka pada kena nih ya, pakai masker tapi nggak pakai glove. Oke. Sebetulnya kita udah bikin perlindungan kok, kaca, kita udah pakai kaca semua ya tapi balik lagi klaster keluarga, mereka kena dari keluarga, mereka bawa ke tempat kerja, otomatis yang lain kena dong. Oke, weak point-nya people juga ya. Tempat kerja mendukung ya, satu ruangan 3x6 meter pakai AC, yang kerja di dalam 5 orang. Iya. Ya toh. Dan kalau dan di antara mereka juga ada yang bandel. Ya ngadep meja tulis nggak pakai masker, maskernya diturunin. Mau gimana? Atau pakainya dengan tidak benar ya, hidungnya keluar gitu. Anggaplah benar pakainya gitu ya. Maksud gue gini, weak point-nya banyak kalau di tempat kerja tuh. Ya. Kalau misalnya mereka nggak mau protect, ya otomatis lu kena ke orang. Ya. Nah sekarang sih mereka udah divaksin semua ya, jadi harapannya sih udah lebih oke lah gitu loh harusnya. Ya, Dr. Rizil silakan.
Oke, jadi saya ulang lagi yang tadi ya. Silakan. Jadi intinya setelah saya selesai, akhirnya kan saya mengevaluasi, nih kira-kira kami sekeluarga dapatnya dari mana. Dengan riwayat kami sudah divaksin semua. Saya udah beres di awal Februari 2021 sudah selesai, suami saya juga Februari udah selesai, mama papa saya yang lansia April udah selesai, anak-anak kan tidak. Sinovac semua pasti ya? Ya, anak-anak kan di bawah 12 tahun berarti mereka belum mendapatkan. Jadi intinya suami saya itu dapat dari tempat kerja. Ya, waktu itu dia lagi meeting dengan banyak orang. Oke. Dan ternyata besoknya orang yang meeting dengan dia positif. Setelah itu dia mulailah. Jadi kalau di saat yang bersamaan bapak ibu saya itu kenapa kena itu kayaknya dari ketika mereka ke pasar terpisah jadi ya? Iya, tapi berbarengan lah, beda sehari 2 hari. Nah, jadi kloter pertama, jadi di dalam keluarga saya itu ada 3 kloter. Akhirnya saya membagi kenanya ya, akhirnya ini. Jadi yang pertama kan suami saya sama bapak saya di saat yang bersamaan. Kemudian anak saya yang kecil, yang nomor 2. Kemudian anak saya nomor 1 dan saya adalah yang paling terakhir. Oke. Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin kami berdua yang daya tahan tubuhnya yang agak sedikit lebih dibanding yang lain. Setelah saya lihat-lihat ya, Kak. Tapi setelah saya tes PCR, saya nilai CT-nya paling rendah dari semua yang kena. Nah, saya waktu itu 15. 15. Ya, kemudian singkat cerita, suami saya kan karena saturasinya turun, makanya dan dia merasa tidak nyaman dengan isolasi mandiri karena mungkin ya apalah, dia tuh yang orangnya itu sangat media sosial. Saya bilang udah tutup semua media sosial, gak usah dilihat-lihat, gak usah diapa-apain. Saya tuh sampai marah. Jadi saya supaya kamu nih dia apapun itu kayaknya percaya sama yang dikasih di media sosial. Akhirnya Sisil bisa marah juga ya? Marahnya gue diem. Iya, Sisil marah kayak apa ya? Saya bisa ya, orang belum bisa ya. Salah itu gue juga begitu. Jadi intinya saya marah, saya bilang udah tutup HP-nya, gak usah browsing, gak usah apa-apa, dia forward ke ini benar nggak? Bilang udah, lu tutup. Akhirnya karena tidak nyaman, akhirnya saya bilang udah, kalau kayak gitu mending kamu ke rumah sakit. Akhirnya dia ke rumah sakit, saya antar ke rumah sakit, saya urus papa saya. Waktu itu saya akhirnya sudah cuti karena saya pikir ini ada 2 orang yang harus saya perhatikan. Kemudian anak saya yang kedua. Saya sih pikir tadinya enggak, tapi kan semua akhirnya pakai masker, terus akhirnya udah bilang mami aku nggak enak badan gini. Yang amazing ya anak saya yang nomor 2 itu dia saya tidak pakai terapi apapun, saya cuman kasih dia rinosirop, gue cuman kasih dia rinosirop 1 kali doang, terus dia tidur, aku pasti makan enak, kemudian terus sembuh. Kuncinya makan enak. Kuncinya makan enak. Selama masih bisa makan. Iya. Rinos nomor 2, makan enak Sisil. Dia cuma kasih Rinos, terus dia gitu dia udah teriak waktu di kamar mandi, mami aku nggak bisa nyium. Wah, udah deh. Aku bilang ya udah kamu sini gini. Terus saya masih urus papa saya kirim makan ke lantai 2, gini. Terus saya di PCR 3 kali, saya masih negatif. Nah, ketika saya mulai udah mulai nggak enak, kemudian PCR ya sudah positif. Terus kalau anak saya yang laki-laki itu saya sempat konsul sama DSA karena dia salah satu yang menurut saya udah kayak virus ya, ini kayak parotitis, terus agak ruam-ruam, terus akhirnya konsul dokter, ya dibilang ada terapinya, saya ikutin terapi dari dokter anak, spesialis anak. Jadi, dan satu lagi, anak saya sudah riwayat diberikan vaksin influenza biasa tahun yang lalu. Yang mana? Setahun yang lalu ada wacana vaksin
saya sudah memberikan. Jadi seperti itu. Jadi waktu belum ada wacana vaksin, saya sudah memberikan vaksin ke mereka. Jadi pas setahun, jadi mungkin sudah mulai turun. ini antibodinya, Ya, akhirnya kena juga setelah kami sekeluarga. Tapi mereka responnya anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Memang demikian. Ya saya nggak tahu. Menurut penelitian katanya reseptornya kurang ya. Benar nggak sih Tito? Enggak, pada anak-anak memang gejalanya ringan kok sebetulnya. Tanpa lu vaksin juga memang lebih ringan kalau pada anak-anak. Iya. Gitu. Iya. Pasien-pasien online gue juga ke anak-anak, wah ringan banget, kasih obat flu biasa aja juga sembuh gitu. Iya. Orang dewasa Jadi, mesti ada seseknya, mesti ada ininya, terus anosmianya lebih lama dan segala macam gitu. ya. Kemudian singkat cerita, kami di dalam rumah, terapi kami itu bermacam-macam. Jadi tidak ada protapnya ya, Pak Tito, karena semuanya, mama papa saya percaya, saya tidak. Jadi mama saya, papa saya sembunyi-sembunyi. Suami malah enggak? Suamiku dia minum Avigan. Iya, Avigan. Saya cuma minum suplementasi, dosis tinggi vitamin D. Saya minum asitrosi. Saya cuma minum pada akhirnya semua sembuh juga kok sebetulnya. Iya, betul. Setelah saya lihat-lihat, akhirnya kan saya bikin jurnal juga tuh tiap hari. Ini kan untuk eksperimen saya sendiri kan, papa saya, anak saya. Jadi menurut aku kami berempat tambah 3 tambah 2, ya sekitar 7 orang di rumah sama ada yang di rumah. Terapinya berbeda-beda, sembuh pada akhirnya bersama-sama. Cuman ada yang lebih lama. Aku sampai pernah WA-an sama Tito bahwa aku batuk itu setelah PCR negatif. PCR negatif baru batuk. Gimana masih batuk-batuk, akhirnya batuk itu hilang sendiri. Iya, lama-lama gitu. Nah, jadi kesimpulannya saya pikir sih memang akhirnya ini jadi common flu. Iya, betul. Nantinya ya. Ya. Harusnya jadi begitu. Harusnya apalagi kalau yang udah divaksin makin banyak ya, harusnya gitu. Harusnya udah lebih ini lagi. Bisa aja sekarang lu flu nggak diperiksa apa-apa ya, harus tahu-tahu negatif ya, tapi sembuh sendiri gitu, karena kan udah ada antibodinya. Apalagi dulu pernah kena gitu, ada antibodinya terus sudah vaksin lagi gitu kan, gitu. Iya. Jadi menurut berarti lo tinggal di booster ya, Sil? Belum di booster ya? Belum. Tadinya pengen langsung. Gila, cuman gue kan 2 hari. bisa. 2 hari kayak orang digebukin, gila. Nah, aku juga mau bikin review nanti. Ini bulan Oktober aku mau lihat ya. Kan berbagai banyak teori, berbagai banyak acuan. Kan memang secara mendunia kan tidak ada, istilahnya tidak ada obat paten kan. Ya. Si COVID hilang sama ini kan. Nah, makanya saya sekarang memang masih tidak ada satu terapi yang pasti gitu kan, semua try error. Nah, jadi nanti aku mau membuktikan bahwa apabila nanti aku vaksin ketiga booster, entah saya nggak tahu dapat apa ya nanti, dengan stamina aku yang aku anggap fit, aku bakal ngerasain seperti teman-teman yang nggak bisa bangun gitu loh. Bangun sih bisa, cuman badannya remek aja, kayak lu tadi bilang rentek apa gimana ya, kayak gitu. Oh, enggak. Tapi cuma 2 hari. Habis gitu udah. Aku soalnya sebelum vaksin yang pertama, kan itu pas awal-awal ya, Januari itu kan semua orang getar-getir lah, kita lah ya dulu nakes duluan ya. Gue waktu itu sebelum divaksin, aku injek Synervit loh, sehari sebelumnya. Jadi maksudnya tubuh gue yang gue udah siap nih, gak tahu mau masukin apa kan. Nah, tapi yang kedua ketika aku tidak minum apa-apa, ada efek sedikit sih, tapi aku anggap nggak masalah. Sinovac kan, Sinovac sih mild lah. Ya, hampir nggak ada keluhan. Ya.
Nah nanti aku lihat nih seperti ini. Tapi setelah aku lihat benang merahnya, vaksin, saya orang pro vaksin sih. Jadi kalau bertanya pro dan tidak pro, saya pro vaksin. Thank you. Biar cepat beres pandeminya. Oh iya, Ya. iya dong. Betul. Oke, Dr. Chris, sebelum kita kembali ke Dr. Chris, saya ingin kesimpulan dulu. Yang ingin saya cari adalah tanda-tanda apa yang kalau kita kena, kita ini harus hospital ini, nggak bisa isoman saja. Apa yang harus kita cari? Gampang, sesak. Sesak. Kalau Gitu lu ya? sesak lu sampai mengganggu, ya lu mesti ke rumah sakit. Dan lu juga gitu, Dr. Chris? Iya, gue merasa waktu malamnya itu gue mengganggu istirahat ya. Jadi gue nggak bisa tidur. Either itu karena faktor psikologis ya, atau faktor itunya gue nggak tahu. Tapi begitu gue masuk rumah sakit di ronsen, memang paru-paru gue udah ada putih-putihnya sedikit. Iya, nggak semua orang dia akan timbul bercak dari paru-parunya karena pneumonia ya. Tapi untuk yang sesak, meskipun paru-parunya oke, ya tetap lu mendingan rumah sakit lah. Oke. Nah, kalau gitu silakan Dr. Chris langsung teruskan ceritanya di rumah sakit bagaimana? Apa yang dokter alami sebagai pasien, rasanya gimana? Kapan putus asa, kapan balik lagi? Oh enggak putus asa. Jadi intinya gini. Waktu itu gua kalau gue nggak salah ya, cuma di rumah sakit gue itu yang pakai obatnya remdesivir gitu. Remdesivir itu bukan infus ya, dia vial, sekali dosisnya tuh 6 kali suntik. Oke. Pertama masuk 2 vial, hari kedua 1. Oke. Hari ke-6 gue pagi di PCR dan negatif. Oke. City value gue waktu masuk 21. Gitu. Jadinya buat gue sih ya, ke rumah sakit jangan telat. Gitu ya. Nah waktu itu memang cuma di rumah sakit yang gue kemarin di Opnam ya, sebogor ya, waktu itu yang pakai remdesivir. Rumah sakit lain masih pakai Avigan per oral minum. Oke, lebih lambat pasti. Makanya kenapa gue juga heran, gila loh 5 hari negatif. Too good to be true kan. Nah 2 minggu kemudian gue PCR lagi dan memang negatif. Dan memang ini obat gila, ini obat keren. Iya. Sekali suntik 2 juta Ger. 6 kali Iya, suntik ya. Tapi oke. Iya gitu. Kalau kata teman gue yang di Amerika ya. Ini si Donald Trump juga waktu itu positif pakai obat ini. Makanya cepat. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Kalau di rumah sakit sih, jujur nih, pas di rumah sakit ya, malamnya gue nggak bisa tidur. Begitu gue ke rumah sakit, ya, sampai detik ini tidur nyenyak gue. Nah, yang nggak bisa buat Dr. Chris istirahat itu sleep apnea atau gimana ya? Sepertinya bukan itu sleep apnea, bukan sleep apnea. Sleep apnea kan kalau lu tidur. Yang COVID induced, ya. Iya kalau lu tidur kan. Ya. Ini ini belum tidur. Oh iya. Ini nggak tidur. Jadi nafasnya tekor Ger, sesek nggak juga. Kalau lu nafas nih, misalnya lu mau tidur ya, kan lu nafas lu kan ritmenya gitu, tarik buang. Nah, gue waktu malamnya sebelum gue dirawat itu 5 kali ritme itu gue mesti tarik nafas panjang sekali. Iya. Itu. Jadi istilahnya gue nggak bisa tidur. I see. Entah karena faktor psikologis, entah dari faktor patologisnya, ya bisa mix antara keduanya. Tapi yang pasti begitu gue dirawat, begitu masuk remdesivir dua vial di hari pertama, malamnya gue bisa tidur dan nyenyak banget. Gitu. Oke. Ada lagi dok? Apa yang dirasakan? Di rumah sakit sih selama 5 hari ya kondisi sebetulnya karena begitu gue masuk saturasi gue bagus 96-97. Nggak pernah turun di bawah sampai 95, nggak pernah. Dan keluhan lo dulu memang berbasis itu aja ya? Iya, flu-like syndrome, badan greges, terus anget dikit, ya itu aja. Masih tahan tapi?
masih oke gitu. Tapi gue bilang, wah ini nggak bener nih. Lantas gue antigen lagi dan positif. Gitu. Jadi gue bisa mengambil antigen lagi. Iya, kan gue antigen 2 kali. Begitu yang di positif, gue sorenya antigen negatif. Nah, setelah itu 2-3 hari kemudian gue mulai tuh gerges-gerges nggak enak gitu kan. Nah, ini nggak bener nih. Nah, gue antigen lagi dan positif. Nah, dari pengalaman itu gue bisa ambil tarik kesimpulan gimana sih perjalanan COVID ini. Kalau pertama di antigen negatif bukan berarti 4 hari kemudian di antigen negatif lagi, bisa jadi positif. Gitu. Karena seperti yang waktu itu gue cerita kan, kalau lu PCR di saat yang sama, CT value lu masih di atas 25, antigen lu negatif. Jadi kalau CT value lu makin turun, lama-lama antigen lu positif. Gitu. Jadi pas lagi penyembuhan juga sama. Begitu periksa antigen negatif, nggak di PCR nih, antigen negatif. Terus udah gitu, lu isoman di rumah. Ya nggak? Banyak kan gitu, isoman di rumah. 10 hari kan, bilangnya kan di 10 hari, abis itu lu udah dinyatakan sembuh. Ya nggak? Caranya gimana? Lu antigen lagi, begitu udah antigen negatif, sembuh. Nggak juga. Kalau lu PCR, mungkin masih positif, tapi CT value lu udah 30. Antigen lu negatif pasti. Tapi kan bukan berarti lu udah negatif kan secara PCR. Nah, makin sana kalau lu minum vitamin oke, makannya oke, makin lama CT value lu makin naik. Lama-lama lu akan negatif. Tapi 10 hari pasca isoman, lu belum tentu negatif PCR-nya. Virus lu masih ada dan masih berpotensi menularkan. Ceritanya begitu waktu kemarin meledak tuh. Kan nggak semua orang di PCR kan. Nggak semua orang punya uang loh untuk PCR. Mereka pakai antigen. Banyak yang kayak di pabrik gua aja gitu. Udah 10 hari di antigen, dok udah bisa masuk nih karena antigen yang keduanya udah negatif. Ya gue bilang bisa aja. Kalau lu PCR bisa masih positif loh gitu. Tapi makin kesini kondisi badan lu makin sehat, makin oke, ya virusnya makin lama makin sedikit gitu loh. Harapannya itu gitu. Jadi sekali lagi begitu negatif pertama setelah terjangkit, mohon disebutkan lagi Dr. Kris, harus bagaimana? Ya, jadi misalnya nih, lu habis terjangkit, lu habis antigen positif kan, terus lu isoman 10 hari. Ya nggak, isoman 10 hari, pantas 10 hari lu antigen lagi. Ya nggak? Negatif lah. Terus antigen negatif gitu kan, terus wah udah sembuh nih gue nih, belum. Ya, sampai kalau secara aturan pemerintah memang lu udah sembuh karena antigen udah negatif. Tapi bukan berarti virus lu udah nggak ada. Virus lu masih ada di badan. Sampai kapan dok? Masih berpotensi menularkan nggak? Masih. Sampai kapan? Sampai PCR lu negatif. Oh, PCR kuncinya. Oke. Jadi kuncinya semua di PCR. Lu nggak antigen kedua juga nggak apa-apa. Asal lu PCR di hari ke-14. Gitu loh. Baik. Karena patokannya itu. Mau lu antigen beberapa kali juga sebetulnya nggak akan merepresentasikan bahwa lu udah bebas virus coronanya, enggak. Ya. Gitu. Baik. Lebih representatif PCR. Maksud gue gini, ada orang-orang yang antigen beberapa kali gitu. Gue bilang daripada lu buang-buang duit antigen berapa kali, memang lu PCR sekali ya. Ya oke. Iya. Oke dok. Gitu. Sekarang kita langsung ke yang isu yang lebih seksi aja. Biayanya dok. Waktu gue dirawat. Yes. Kurang lebih ya 40 juta dengan estimasi gini, dengan estimasi 12 jutanya kan obat suntik sendiri ya, 12 jutanya itu remdesivirnya sendiri. I see. Ya sisanya biaya kamar lah apa segala macam gitu loh. Oke. Buat gue masih murah daripada teman-teman yang dirawat sampai ratusan juta ya. Iya. Kalau Dr. Prisil boleh di-share soal biaya mungkin? Ya. Kalau masalah biaya, jadi kalau saya kan isomannya sendiri di rumah. Kalau masalah biaya, jadi intinya kalau saya isoman di rumah dengan gejala, saya mungkin masuk kategori ringan ya kayak orang sakit flu biasa. Cuman karena ada beberapa suplementasi pada saat kemarin benar-benar peaknya COVID itu jadi mahal. Nah, sama biaya di rumah yang ada tambahan adalah
seperti itu. Jadi saya makan enak aja, apapun saya makan enak. Kalau masalah biaya, ya kurang dari 5 juta lah. Oke, kalau untuk suami Bu Prisil, boleh tahu yang itu biayanya? Dia 7 hari di rumah sakit dengan observasi. Oke. Itu masuk program pemerintah. Jadi kami nol biaya. Ya. Oke. Kalau di rumah sakit tempat gue dirawat kemarin. Ya, semua di backup. Ya. Kecuali yang pertama. Ya. Oh. Baik. Kalau di rumah sakit tempat gue dirawat kemarin, sebetulnya ada program kayak BPJS itu ada. Cuman waktu gue masuk, rumah sakitnya lagi tidak melayani itu. Kayaknya udah defisit ya. Maksud gue udah banyak pasien COVID yang pakai program. Akhirnya udah gue bayar sendiri aja deh, gitu kan? Nah gitu. Akhirnya langsung di ini sama mereka ya, karena mereka juga kan pemerintah ngutang banyak gitu ke mereka gitu kan, terus running juga nanti rumah sakitnya gulung tikar juga gitu kan. Kayak begitu stepnya. Topik terakhir, bukan penutup tapi topik terakhir. Satu yang tadi ketinggalan, kalau harus masuk rumah sakit, oke ini udah nggak benar nih, saya udah nggak bisa istirahat, napas nggak benar, saturasi oksigen hancur. Kalau masuk rumah sakit mana? Apakah mana saja atau usahakan yang ada program pemerintahnya atau bagaimana, Dok? Mana saja. Kalau gue sih mana saja. Mana saja yang memang rumah sakit rujukan lu gitu. Maksud gue yang biasa lu dirawat di mana ya masuk situ. Karena rumah sakit semua harus bisa nanganin kayak begini. Iya. Di Bogor itu nggak semua rumah sakit punya ICU. Mungkin adanya HCU ya. High Care Unit, bukan Intensive Care Unit. Sebetulnya basicnya sih mana aja boleh gitu. Tapi kalau perlu masuklah rumah sakit yang punya ICU gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang tua atau apa gitu perlu perawatan di ICU, jadi udah ada di situ, nggak usah kirim bolak-balik lagi ke rumah sakit lain. Begitu ya. Gitu. Tapi secara umum sih sebetulnya rumah sakit mana aja boleh. Bahkan rumah sakit paru-paru yang di Cisarua pun boleh. Temannya bini gue cerita. Temannya bini gue ya, waktu sebelum meledak kemarin, sekitar akhir Mei deh kalau nggak salah, istrinya kena. Habis istrinya kena nggak lama suaminya kena. Nah suaminya itu waktu kena sempat sesek sama istrinya, dibawa ke PMI. Di PMI itu nggak mengalami perbaikan. Akhirnya kebetulan gue punya kenalan, tahu Sandi Kosasi kan? Sandi Kosasi, adiknya Alvin Kosasi, lo tahu kan? Iya. Spesialis paru. Itu dia praktek di rumah sakit paru di Cisarua. Gua kontak dong, gimana bisa bawa aja ke sana, gitu kan? Begitu dibawa ke sana, dikiranya ini temennya bini gua ini masih saudaranya Alvin, diobatin, nggak sampai dirawat, cuma diinjek segala macam, udah enak, pulang. Dikasih obat, dikasih Avigan. Kenapa? Yang steroid itu ya? Iya, gua dikasih Avigan, nggak boleh bayar. Gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar program pemerintah aja gitu loh, tapi ya kadang-kadang gue nggak mikir loh sampai rumah sakit paru aja bisa gitu, dan memang bisa gitu. Dan program mereka memang program dari mereka sendiri ya. Gue nggak tahu pemerintah supply sebagai apa gitu, tapi pasien memang dikasih obat dan Avigan yang dikasihnya, obat yang bagus gitu. Gitu gue pikir rumah sakit di Bogor aja kalah nih gitu. Ya mungkin lihat karena Alvin nih ya, gue pikir sih itu. Biayanya yang lu tadi dari kantong sendiri ya? Separohnya dari asuransi kantor bini. Oke. Ya, cover. Gitu. Nggak peres-peres banget. Karena dari awal mereka udah bilang gitu, asuransi memang cover separuhnya. Ya. Dari total ya, dari total perawatan gitu. Itu ya make sense lah, lumayan lah gitu kan. Karena jujur aja, dari pas meledak kasus kemarin juga banyak asuransi, gue nggak harus sebut lah ya, macam-macam. Banyak asuransi yang memang belum siap. Dengan apa? Dengan isoman, dengan biaya perawatan sendiri di rumah. Masih banyak yang belum siap gitu. Maksud gue, masih ada asuransi yang, dok minta dibuatkan surat pengantar untuk isolasi mandiri gitu loh. Karena di isolasi mandiri kan mereka mesti minum obat, gitu kan. Dan obat-obatan itu harus di cover sama asuransi gitu. Dan mereka belum ada klausul untuk mengcover
obat sama hal itu untuk isolasi mandiri. Isoman kan bukan di rumah sakit, jadi ya bukan rawat inap hitungannya. Itu masalahnya sih, Dok. Itu dia maksudnya. Ya, Tapi kan klien nggak mau sekarang sih tahu udah siap. Sekarang udah siap. Iya, gitu. Sekarang udah oke. Oke, saya rasa kita sudahi aja karena saya sudah cukup banyak menyita waktu Dr. Chris dan Dr. Prisil sudah bergabung lagi nih sepertinya. Sebenarnya sih aku ada pengen dengar sharingnya Tito, cuman kan karena up down terus ini jaringan di sini, jadi nggak enak didengarnya. Soalnya di belakang sini ada kuburan, jadi mungkin yang lain nimbrung kali ya. Aduh, mungkin pada pakai bandwidth juga. Turun ini jaringan. Nggak apa-apa, kuburan makan bandwidth kayaknya. Iya, antenanya banyak. Oke, jadi demikian tadi sharing dari Dr. Krisyanto dan Dr. Prislia. Dan dengan demikian semoga berguna. Dr. Chris, ada pesan lagi? Pendek saja. Kalau sesuai dengan kondisi sekarang, ya pesannya cuma satu, vaksin. Jangan tidak vaksin. Iya, yang belum vaksin, tolong vaksin. Ya, vaksin. Iya. Dari Dr. Prisil? Kalau dari Dr. Prisil? Vaksin supaya kita bisa memulai hidup kita yang tertunda. Ya. Hidup kita. Oke, demikian dulu.